Guru dalam lingkaran kapitalisme pendidikan dan kekuasaan. Guru dalam pandangan pendidikan bagi suatu bangsa adalah sebagai pendidik karakter anak bangsa. Karena di tangan gurulah anak-anak bangsa itu dididik. Namun realitas hari ini pendidikan suatu bangsa telah digunakan oleh pemerintahan daerah dan pusat bukan saja untuk melanjutkan kepentingan kekuasaan, akan tetapi mempertahankan kekuasaan. Cerita rotasi mutasi kepala sekolah yang tidak berdasarkan kinerja dan profesionalisme nampak terjadi di Republik ini. Perilaku oknum-oknum yang mengatasnamakan pendidikan telah menciderai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Mereka menunjukkan perilaku jauh dari kata keteladanan, moral, intelektual, dan integritas, hanya lisan saja yang diucapkan. Tapi fakta jual beli jabatan nampak mewarnai proses penempatan guru menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah yang bertahan dan yang dipindahkan telah dicederai oleh transaksi jual beli jabatan. Realitas yang terjadi timbul penolakan oleh elemen masyarakat melalui penyegelan sekolah. Guru yang kecewa kepala sekolah dipindahkan. Kepala sekolah yang kecewa baik yang diturunkan jadi guru biasa, bahkan kepala sekolah yang dipindahkan jauh dari tempat tinggalnya, merupakan dinamika di dunia pendidikan saat ini, terutama di daerah-daerah yang nuansa politik dan kepentingannya sangat dominan. Hal ini terjadi karena kapitalisme pendidikan sudah merancuni pikiran-pikiran manusia. Proses pengambilan kekuasaan dengan banyaknya kepentingan politik mengakibatkan instrumen keteladanan, akan tetapi memberi contoh buruk terhadap masyarakat dan anak-anak didik kita. Guru dan kepala sekolah dihantui oleh tekanan-tekanan kepentingan kekuasaan untuk memenuhi hasrat kepentingan politik. Padahal kepentingan anak bangsa berbicara, kepentingan masa depan. Pendidikan adalah urusan masa depan. Sering kita jumpai, kita berbicara tentang mutu atau kualitas pendidikan, konsep-konsep otonomi sekolah, pemberdayaan potensi sekolah, demokrasi, pendidikan di sekolah dan keikutsertaan masyarakat dalam manajemen pendidikan menyongsong masa depan. Ruang kreativitas dan inovasi yang diinginkan dalam menyongsong pendidikan belum terbuka di sekolah-sekolah sesuai prinsip otonomi sekolah. Kepala sekolah dan guru masih disibukkan untuk melayani para birokrasi pendidikan dan pimpinan suatu wilayah atau daerah, baik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Karena birokrasi ini dipandang mempunyai kekuasaan yang akan mengganggu kedudukan kepala sekolah. Jika keinginan-keinginan tidak terpenuhi dan guru yang dimutasi oleh persoalan politik negeri ini, keinginan penguasa dan birokrasi itu belum tentu memberi ruang yang memadai untuk meningkatkan kualitas manajemen sekolah dan kualitas pembelajaran di sekolah. Karena itu kepala sekolah dan guru pada umumnya tidak ingin menanggung risiko akibat layanannya pada birokrasi dan kekuasaan. Akibat model birokrasi yang demikian ini, ruang gerak kepala sekolah dan guru menjadi amat terbatas. Sekolah-sekolah tidak menjamin kualitas lulusan yang tinggi karena melaksanakan tugas secara rutin tanpa memiliki target yang memadai. Guru hadir di sekolah untuk menggugurkan kewajiban. Rendahnya kualitas SDM pendidikan khususnya di sekolah disebabkan perilaku birokrasi dan penguasa yang lebih suka melakukan intervensi mengakibatkan rendahnya kualitas lulusannya.
Sifat apatisme dari kedua orang tua, siswa dan peserta didik di lingkungan keluarganya. Kedua orang tua lebih sibuk mengurus urusan ekonomi dan penghasilan, tetapi lupa bahwa ada anak yang butuh perhatian, ada anak yang butuh kasih sayang, ada anak yang butuh didengarkan. Inilah realitas yang terjadi. Contoh kecil, persoalan mutasi dan rotasi bagi guru dan kepala sekolah. Target yang diinginkan tidak terpenuhi mengingat intervensi yang dilakukan oleh birokrasi dan penguasa. Belum lagi persoalan guru yang tersendera oleh persoalan administrasi mengajar yang ribet dan tidak menambah motivasi para guru. Pengawas sebagai kepanjangan tangan dari dinas atau birokrasi pendidikan lebih menempatkan diri pada seorang penyelidik yang sifatnya administratif daripada seorang pembina dan berfungsi klinis terhadap guru dan pemberi motivasi bagi guru-guru. Guru tersandera oleh persoalan administrasi mengajar, RPP, dan yang lain-lain. Jika perilaku para birokrasi dan penguasa seperti ini menjadi salah satu penghalang yang serius dalam pemberdayaan sekolah sesuai prinsip otonomi sekolah, maka sekolah tentunya tidak pada kepala sekolah dan guru. Apa yang harus dilakukan? Hari ini harus ada political will yang kuat dari negara. Dalam hal ini pemerintah dalam bentuk peraturan dan perundang-undang. Pihak yang paling dekat dengan political will ini para legislatif pada semua tingkatan kabupaten, kota, provinsi, dan tingkat pusat. Undang-undang aparatus sipil negara tentang pelayanan ASN tertentu tidak memberikan efek yang begitu signifikan di antara implementasi. Terbukti banyak ASN yang terlibat langsung dalam politik kekuasaan, di antaranya para guru. Imbasnya pada persoalan mutasi, rotasi jabatan atau promosi jabatan yang lebih mengedepankan aspek pendidikan politik daripada profesionalisme dan kompetensi personal. Yang menang siapa, yang dipromosikan siapa, dan yang menempati posisi empuk sesuai dengan pengorbanan, maka itu tergantung pada sumbangsi pada saat dia pilkada dan politik kekuasaan. Guru dan kepala sekolah menjadi alat untuk memobilisasi kepentingan politik yang kalah siap-siap menerima risiko dari apa yang menjadi pilihan politiknya. Situasi ini tentu saja mempengaruhi semua lini kehidupan, pada khususnya di dunia pendidikan. Maka dari itu, persoalan ini muncul karena pendekatan politik dengan begitu ketat. Stempel kekuasaan dan berposisi pendidikan tidak menjadikan kita pesimistis seharusnya. Sudah saatnya negara menjadikan guru pada posisi yang sebenarnya. Bukan hanya slogan guru pahlawan tanpa tanda jasa. Bukan menjadi para pahlawan yang menjadi orang yang tidak baik. Sesungguhnya mereka para pendidik tidak mengharapkan situasi seperti ini terjadi di dalam pendidikan. Akan tetapi kondisi dan situasi pendidikan yang sudah dicenderai oleh kepentingan dan kekuasaan politik, mereka mendatanginya walaupun mereka tidak tertarik sebenarnya. Tetapi itulah kekuasaan dan kepentingan politik telah memberikan sebuah tamparan bagi pendidikan kita. Kasihan para pendidik ini. Mereka tidak bisa kita persalahkan sebenarnya. Tetapi karena di tingkat pusat sampai daerah, kepentingan politik yang begitu menguat pada dunia pendidikan mengakibatkan mereka menjadi bagian dari kekuasaan dan kepentingan tersebut. Ya, mungkin kita kembalikan saja pendidikan ini dikelola oleh pemerintah kuasa. Carut marut pendidikan di daerah lebih banyak mudaratnya daripada kebaikannya. Dinamika hari ini
mau diam melihat kondisi yang terjadi, tapi setidaknya saya terusik dengan realitas hari ini. Sampai kapan seperti ini? Marwah guru sebagai seorang pendidik terinjak oleh mereka yang menjadikan malaikat pendidikan ini menjadi manusia-manusia yang harus tunduk kepada kepentingan mereka. Sampai kapan guru harus seperti ini? Untuk itu, sejenak mari kita berbelasungkawa atas kehilangan harkat dan martabat guru ini yang telah dinodai dan dicederai oleh orang-orang yang hanya memikirkan kepentingan pribadi. Mereka diam, tetapi sebenarnya mereka tidak ingin.